Selamat malam Bapak Ibu. Kita akan segera mulai webinar kita malam hari ini. Malam hari ini kita akan membahas satu tema yang mungkin jarang kita bahas begitu ya. Kita akan mengajak kita memikirkan karir kedua. Karir kedua kadang-kadang kita atau sebagian dari kita terlambat menyadarinya. Karena ketika kita sudah kepepet gitu ya, karir kita sudah hampir habis begitu, baru kita panik atau kita kebingungan, kita harus ngapain sesudah ini gitu ya. Atau di tengah perjalanan ketika karir kita ini kurang oke, kita em, bagaimana gitu ya, karir kita selanjutnya kayak gimana. Nah, mungkin malam hari ini kita bersyukur sekali Bapak Antonius Tanan yang selama ini beliau menggeluti tema karir kedua berkenan membagikan pengalamannya buat kita. Nah, Bapak Ibu, kami sempat berbicara gitu ya beberapa waktu yang lalu, kalau bisa karir kedua itu jangan mepet-mepet gitu. Kalau udah mepet itu kita udah panik gitu. Kita nggak cukup waktu untuk mempersiapkan diri. Mungkin begitu masukannya gitu ya Pak Anton ya. Nah, hari ini nanti Pak Anton akan berbagi panjang lebar dengan kita. Karir kedua itu bisa menjadi karir yang lebih indah. Nah, ini sesuatu yang saya pikir agak berbeda gitu ya. Kadang kita pikir ya sudahlah kita mengisi waktu saja. Namun Pak Anton mengajak kita untuk memikirkan karir kedua yang lebih indah dan sangat indah. Ini kayak saya buat saya out of my mind gitu awalnya gitu. Ternyata karir kedua itu bisa menjadi lebih indah atau sangat indah. Begitu ya Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu, biarlah hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dalam apapun yang kita kerjakan, baik pekerjaan kita saat ini, pekerjaan kita yang akan datang, maupun apapun yang kita kerjakan supaya menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita akan memulai acara webinar ini dengan doa. Eh, boleh minta tolong Ibu Yana memimpin kita dalam doa. Baik, Kak Nina. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam Bapak. Kami mengucap puji syukur terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan sudah sediakan bagi kami, untuk kami bersama berkumpul di acara Zoom malam hari ini ya Bapak. Tuhan, kami berdoa untuk webinar pada malam hari ini, kiranya boleh berjalan dengan lancar, dengan baik. Kami berdoa untuk Bapak Antonius Tanan yang akan membawakan sesi webinar pada malam hari ini. Tuhan pakai hati dan semua yang dipersiapkannya boleh memberikan materi dengan baik, men-share setiap ilmu dan pengetahuan yang sudah beliau pahami, sehingga kami boleh memahami setiap materi dan mempersiapkan diri untuk karir kedua kami kelak. Tuhan, kami berdoa juga untuk jaringan internet acara webinar malam hari ini boleh berjalan dengan lancar. Dan kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang hadir di tempat ini, di acara webinar ini, baik yang ada di rumah maupun di jalan ataupun masih di kantor Bapak atau dimanapun mereka berada, Tuhan yang akan berkati sampaikan di tujuan di rumah bertemu dengan orang-orang terkasih mereka. Kami serahkan Bapak webinar kami pada malam hari ini dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yana. Sama-sama Kak. Bapak Ibu, sebelum waktu kami serahkan ke Pak Antonius, malam hari ini izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak Antonius Tanan, em, Bapak Dr. Antonius Tanan, MBA, MSc, MA. Saya tuh kalau ngelihat Bapak rajin sekali ya Pak ya, eh, sekolahnya lama banget gitu ya Pak ya. Saya kira ini adalah kesempatan yang luar biasa, boleh berbagi dengan kita segala ilmu, begitu banyak ilmu yang sudah diperoleh akan dibagikan buat kita malam hari ini. Sekarang Pak Antonius Tanan adalah komisaris independen di perusahaan publik, konsultan perusahaan keluarga, dan juga advisor pendidikan. Em, sebagai pengalaman bekerja, Pak Antonius Tanan sudah bekerja 31 tahun di grup Ciputra dan melakukan pensiun dini di tahun 2018 dengan jabatan terakhir adalah Direktur Senior. Bapak Ibu, ini kalau kita lihat tadi daftar studi ya, S1 di Fakultas Teknik Sipil Universitas Katolik Parahyangan,
S2 ini ada 3 ya. Betul ya Pak ya? Ya, ya. Institut Manajemen Prasetya Mulia, University College London, University of Connecticut. Begitu ya, jadi ada 3 S2 dan S3 ditempuh di Athabasca University. Bapak Ibu sungguh luar biasa perjalanan studi Bapak. Dan saat ini Pak Antonius Tanan dan keluarga berbakti di GKI Perniagaan. Tadi kami sempat ngobrol, Pak Antonius sudah mengirim pendetanya buat kita ya Ibu Deborah ya. Dan sekarang melakukan pelayanan parenting, pembinaan karir pemuda alumni, dan juga persiapan karir kedua. Jadi Bapak Antonius ini specialized in karir kedua. Jadi sangat menjadi kesempatan yang luar biasa buat kita malam hari ini boleh mendengarkan sharingnya gitu ya. Oke, tanpa panjang lebar, untuk waktu selanjutnya saya serahkan ke Pak Antonius gitu ya. Nanti sesudah itu kita akan ada tanya jawab ya Pak ya. Sudah kelihatan semua ya? Sudah Pak. Gambar sudah ya? Ya, baik. Selamat sore, selamat malam ya, Bapak Ibu sekalian ya. Saya pikir saya coba presentasi dalam 30 menit. Nanti saya harap kita lebih banyak bertanya jawab. Nah, Bapak Ibu sekalian, coba bayangkan ya, Tuhan menjawab doa Bapak Ibu sekalian ya, doa saat ulang tahun ya. Kan pada saat ulang tahun, ucapan dan harapan yang selalu ada dan paling sering diucapkan panjang umurnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian panjang umur sampai 90 tahun atau sampai dengan 100 tahun misalnya. Dan kita pensiun di Indonesia rata-rata kan umurnya berapa? 58 lah anggap Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian sampai umur 90 itu 32 tahun. Ya. Ya, mungkin orang mengatakan, oh nanti barangkali sakit lah katanya nanti ujungnya barangkali ya nggak tidak banyak bergerak walaupun ya kita ingin sehat ya. Anggaplah Anda punya 30 tahun. Nah, artinya apa? Begitu pensiun 30 tahun kemudiannya bagaimana? Nah, Bapak Ibu sekalian rekan-rekan ya, ini salesman paling tua umurnya berapa? Ini 100 tahun ya. Nah, ini tahun berapa nih? 2 tahun lalu, sekarang mungkin 102. Dan 65 tahun berada dalam bisnis itu. Ya, kalau rekan-rekan sekalian cari di internet, siapa yang paling lama, paling tua kerja di McDonald? Itu ada yang sudah 92 tahun. Nah, bayangkan kita punya seperti itu. Dan statistik mengatakan memang kemungkinan orang untuk berusia sampai dengan 100 tahun ini menanjak jumlahnya. Ya, doa Anda terjawab deh, panjang umurnya dan itu terjawab. Ya, bayangkan bahwa ini akan dialami oleh kita ya. 30 tahun setelah pensiun kita memiliki sebuah kesempatan. Itu kan sama dengan karir yang pertama, karir yang sebelumnya. Kira-kira 30 tahun juga. Kita punya 30 tahun berikutnya. Namun 30 tahun berikut juga punya tantangan. Kalau kita bikin kalkulasi sederhana secara finansial, berapa kebutuhan? Misalnya 10 juta barangan suami istri. Ya, 30 tahun itu 360 bulan. 3,6 miliar. Artinya harus punya tabungan kira-kira seperti itu. Nah, itu sesuatu yang perlu kita rekan. Sehingga rekan-rekan, saya melihat ada 3 kemungkinan masa pensiun. Ya, rekan-rekan belum mencapai masa itu ya, kalau lihat dari tadi saya tanya usianya. Namun Anda akan tiba di masa itu. Karena di Indonesia, pensiun itu diharuskan. Di luar negeri atau di Amerika Serikat, kalau seseorang masih bisa bekerja, tidak boleh dihentikan karena usia. Karena itu melanggar hak asasi ya. Itu diskriminasi usia. Saya punya teman di Amerika, umurnya mungkin 65 tahun, masih kerja dia. Ya kerjanya di pabrik lagi. Tidak boleh dihentikan. Ya karena itu diskriminasi. Nah, rekan-rekan sekalian, pensiun yang pertama ini pensiun mantap katanya. Ini saya dengar dari seseorang pernah mengatakan itu. Mantap apa? Makan tabungan. Ya, jadi makannya dari tabungan. Ya bisa saja kalau orang sungguh-sungguh mempersiapkan, ya selama 30 tahun ke depan sudah nyiapkan tabungan, makan dari tabungan. Bulan lalu saya ketemu dengan seorang hamba Tuhan yang menurut saya cukup terkenal, sehingga dia pensiunnya di umur 70. Nah, dia single, ya rekan-rekan sekalian. Dan dia ngobrol dengan saya, dia mengatakan begini, ya aku ini sudah siapkan nih semuanya. Pokoknya target umur 80. Uang disiapkan. Nanti sampai umur 80 perlu berapa
buat kesehatan berapa, buat ini berapa, sudah ada hitungannya. Katanya berapa hari yang lalu ketemu dengan mertua atau orang tua dari salah seorang yang dia kenal. Ini kok umur 92, 93 masih sehat katanya. Nah, aku katanya kalau tabunganku habis di umur 80 itu 12 tahun, dari mana makannya? Sangat menarik ya. Ya. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sesuatu yang harus kita perhitungkan ya. Ya, berbahagialah Anda kalau Anda bisa nanti secara finansial sudah cukup dan bisa makan tabungan. Namun jangan lupa, pada masa itu adalah kesehatan kita juga akan menurun. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau dilihat kita ekstrim dua kelompok ya. Nah, ada kelompok orang yang sampai usia tua masih kelihatan sehat ya. Salah satu om daripada istri saya, umur 92, mungkin sekarang 93, masih main bulu tangkis. Nah, tapi ada orang yang bahkan di umur 60-an sudah menurun. Jadi kalau lihat ekstrimnya, ada yang nurunnya pelan-pelan, lalu pada saat meninggalnya pendek. Itu yang sering diharapkan. Ya, namanya lifelong die short. Ya, yang paling orang tidak mau, ya, life-nya pendek tapi menjelang die-nya yang panjang. Nah, berbagai riset memperlihatkan bahwa gaya hidup itu akan memberikan pengaruh besar untuk kita bisa lifelong dan die short. Jadi tidak tajam seperti begitu. Nah, itu rekan-rekan sekalian, pendorong lifestyle yang ke atas itu yang membuat kita tidak kesehatannya menurun drastis dengan cepat ya, adalah spiritually aktif, physically aktif, intellectually aktif, dan socially aktif. Ya, jadi walaupun pensiun ya, 4 hal itu lakukan terus. Dan jangan lupa di Alkitab juga tidak ada kata pensiun. Silahkan rekan-rekan periksa itu. Ya. Nah, pendorong ke bawah yang membuat nanti kesehatannya turunnya, ya, meluncurnya dengan tajam dan mungkin bisa sakitnya lama, itu gaya hidup yang tidak sehat dan tidak produktif. Nah, rekan-rekan sekalian, oleh karena itu, ya saya memandang bekerja di masa purnakarya bahasa Indonesia, saya sebutnya sekarang karir kedua, itu adalah sesuatu yang sehat. Nah, sekarang bayangkan ya sebuah dream job. Saya berpendapat dream job syaratnya 4. Satu, kita mengerjakan apa yang kita suka. Enjoying, passionnya kita. 2, sesuatu yang menggunakan expertise kita dan pada saat yang sama kita terus belajar. Ya. Berikutnya, empowering. Kita punya impact orang lain. Kita merasa kita sedang melakukan sesuatu yang baik. Ya. Kita menolong orang lain. Kita membangun dunia menjadi lebih baik. Dan yang keempat, earning atau payment. Ya, coba bayangkan punya 4 itu. Kan itu dream job. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau rekan-rekan sekalian sudah mengamankan ya secara finansial di babak kedua itu, maka yang bagian payment gak jadi masalah. Betapa indahnya kita bisa memilih pekerjaan yang tadi tuh ya, yang empowering, enjoying, expertise. Bisa milih ya. Bisa milih pekerjaan yang Anda suka di waktu yang Anda suka bersama orang yang Anda suka. Cuman jangan lupa, earningnya harus diamankan. Karena hidup itu tetap butuh earningnya itu. Kalau Anda melakukan cerdas finansial, sebuah kemungkinan untuk itu. Namun saya juga mengatakan bahwa bukannya tidak mungkin di paruh yang kedua Anda tetap produktif secara ekonomi. Nah, yang kedua, ya ini saya ketemu juga orang-orangnya. Saya sebutnya pensiun mabuk, ya, makan dari bantuan hutang dan kedermawanan. Ya, mereka yang tidak siap ya masuk di dalam masa babak kedua itu, yang karir kedua, uang pensiunnya cepat habis. Ini yang terjadi. Ya, salah seorang yang saya kenal ya, karena dia pernah minta sumbangan dari saya. Ya, saya tahu dia kerja di satu yayasan pendidikan. Kira-kira mungkin 30 tahun. Ya, rekan-rekan sekalian, keahliannya dia adalah tentang pendidikan, ya, tentang organisasi pendidikan. Waktu dia pensiun, gunakan uang pensiunnya buka usaha ayam goreng. Ya, berapa lama dia mengusahakan itu habis, ya. Nah, waktu saya obrolkan dengan teman saya mengatakan begini ya. Ya, dia buka ayam goreng ya tentu kalah dengan yang 30 tahun bikin ayam goreng. Ya, dia 30 tahun di pendidikan. Bikin ayam goreng, dia kalah dengan yang 30 tahun bikin ayam goreng terus. Nah, rekan-rekan sekalian, ini sebuah pergumulan ya. Oleh karena itu, karir kedua bukan persiapan jangka pendek ya, itu persiapan jangka panjang ya. Saya bersyukur dalam hidup saya merasa Tuhan menolong saya. Saya sendiri tidak sadar ya bahwa proses yang terjadi dalam hidup saya ini ternyata sebuah persiapan. Termasuk tadi tuh kuliah.
ya sekarang bisa merasakan, iya ya, saya kuliah di 6 perguruan tinggi, 5 saya selesaikan, itu jadi tiket saya loh untuk di karir kedua. Ya bersyukur ya, dulu nggak kepikir. Nah, karena Tuhan menolong ya, oh kok saya bisa mendarat mulus ya. Saya mencoba mengkonsepkan ini dan berbagi kepada teman-teman yang lebih muda ya, untuk mempersiapkan bahwa kalian semua bisa masuk dalam sebuah karir kedua yang sama indah, lebih indah, atau jauh lebih indah. Ya, gumulkan dan doakan itu. Ya. Nah, menjadi produktif secara ekonomi di paruh yang kedua, ini juga penting buat bangsa kita. Ya, teman-teman sekalian tentu kita paham bahwa kita sering dikatakan sekarang lagi bonus demografi. Jangan lupa bonus demografinya itu 30 tahun lagi, 25 tahun lagi itu akan jadi bonus orang tua. Nah, tren berikutnya apa yang perlu kita harus perhatikan? Yaitu tingkat fertilitas kita menurun. Anak-anak muda kita ya udah menikahnya telat, ada yang nggak mau punya anak, ada yang tidak mau menikah, ada yang pengen punya anaknya satu. Sementara orang tuanya pasti jumlahnya bertambah. Nah, nanti BPJS siapa yang bayar? Anak mudanya makin sedikit, orang tuanya makin datang, BPJS kita akan naik kira-kira 500%. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan, menurut pendapat saya, Indonesia Emas juga punya pilihan lain, yaitu Indonesia Cemas. Dan kita ya bisa melakukan sesuatu supaya nanti pada saat usia lansia, kita bukan menjadi bagian daripada problem, tapi bagian daripada solusi. Ya. Kita bisa menyelesaikan masalah untuk diri kita sendiri. Saya kira itu merupakan sebuah partisipasi kita untuk negara kita. Nah, jangan sampai kita meninggalkan satu generasi anak-anak kita jadi sandwich generation. Mesti ngurus kita dan ngurus anak-anaknya. Kualitas pendidikan yang dialami oleh cucu kita ya tentu akan berkurang kalau kita jadi ikut beban. Quality time antara anak kita ya dengan cucu kita menjadi berkurang. Kenapa? Karena ngurusin kita repot, banyak sakitnya dan nggak punya uang ya. Nah, ini sesuatu yang harus kita persiapkan ke depan. Nah, yang ketiga adalah pensiun mandiri ya. Ini istilah dari saya lah ya. Makan dari investasi pribadi. Investasi apa? Ya bisa waktu, investasi pendidikan, investasi dana dan lain-lain. Saya berpendapat ya rekan-rekan sekalian, kita memiliki hak dan kesempatan untuk tidak jadi beban negara atau beban orang lain. Yang kedua, masa purnakarya yang disebut purnakarya bisa sama indah, lebih indah dan jauh lebih indah. Dan oleh karena itu harus mendapat prioritas dan memperoleh persiapan jangka panjang. Layak mendapat prioritas dan persiapan jangka panjang. Nah, ini firman Tuhan sendiri saya percaya tidak ada kata pensiun. Ya. Berhenti melakukan satu pekerjaan tertentu, itu ada untuk orang Lewi. Karena apa? Karena fisikal. 50 tahun dibebaskan dari pekerjaan fisikal. Tetapi dia boleh melakukan yang lain. Bukan sama sekali berhenti. Jadi saya ingin mengatakan pertama, tidak ada kata pensiun di Alkitab. Yuk kita pensiunkan kata pensiun. Nah, sekarang bagaimana kita memikirkan ke depan skemanya? Ini menurut hemat saya, kita bagi 3 babak kehidupan kita. Masa kita belum bisa bekerja, masa kerja, dan masa tidak bisa kerja. Ya, ujungnya mungkin tidak bisa kerja lagi. Ya, rekan-rekan sekalian, kalau masa yang terakhir ketika kita tidak bisa kerja itu, kita memiliki kapasitas finansial, maka ketika kita dirawat, kita ke dokter misalnya, kita ke rumah sakit ya, atau ada orang yang harus dampingi kita, kita pakai uang kita sendiri. Jadi walaupun kita tidak bekerja, kita tetap jadi aktor ekonomi karena tabungan kita menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, ini perlu perencanaan jangka panjang. Nah, bagaimana membabak strateginya? Saya membuatnya seperti ini. Ya, kita memulai dengan prakarir masa belajar kerja. Lalu sekarang masa kerja penuh waktu atau karir pertama ya, rekan-rekan sudah di masa ini. Nanti kita setelah pensiun saya sebutnya masa karir kedua. Barangkali pada saat itu karena ya kesehatan dan lain-lain, masa kerjanya paruh waktu atau flexi time. Ya, saya bekerja seperti itu. Sekarang flexi time, sebagian kerja ada yang sebulan sekali rapatnya, ya, ada yang rapatnya seminggu sekali. Tetapi saya punya waktu yang lebih leluasa. Tetapi saya masih bekerja. Saya mempersiapkan diri juga pada masa karir ketiga, di mana masa kerjanya sewaktu-waktu. Ya, saya melihat orang tua saya sendiri, ya, dia punya toko pada masa umur 80-an masih mau ke toko, tapi semaunya. Ya, orang tua saya memiliki kapasitas ekonomi.
dan saya ingin belajar dari dia, walaupun kerjanya sewaktu-waktu. Nah, rekan-rekan, kita berhasil masuk karir satu karena masa prakarir kita melakukan sesuatu, kita belajar sehingga punya CV untuk karir satu. Teman-teman sekarang bekerja karena teman-teman punya CV yang dipercaya oleh perusahaan. Karir kedua juga butuh CV. CV-nya apa? Dibangun di karir satu. Sehingga masa karir satu bukan sekedar menabung, ya, tetapi mempersiapkan diri, punya CV sedemikian rupa sehingga di karir kedua Anda bisa mendarat mulus karena memiliki ijazah yang bagus di karir yang pertama. Nah, apa opsinya? Ya ini paling gampang ya dari Robert Kiyosaki, kerjaan hanya 4 ya. Apakah jadi employee, apakah self-employed, ABB business owner, atau investor. Ya, kesempatan jadi employee tentu lebih kecil, bukannya tidak mungkin. Salah seorang teman saya menjadi wakil direktur di Ciputra Group. Waktu dia pensiun, dia jadi direktur di perusahaan lebih kecil, di real estate. Ya, dia bisa masuk di perusahaan yang lebih kecil. Karena dia punya prestasi. Menjadi self-employed, ini kemungkinan sangat besar. Bayangkan 30 tahun bekerja satu organisasi. Itu sekolah luar biasa. Melalui 30 tahun Anda bekerja, pasti punya keahlian tertentu. Ya. Salah satu kemungkinan yang bisa dilakukan adalah jadi trainer, jadi coach, jadi konsultan. Kami di gereja kami di GKI Perniagaan, kami membentuk KTB nih, KTB Persiapan Karir Kedua ya, kelompok tumbuh bersama. Ya, sekarang dibagi dua, itu komisi dewas satu yang melakukannya. Satu yang ingin usaha sendiri, yang kedua ingin jadi konsultan. Ya, saya memimpin KTB. Bagaimana menjadi konsultan? Ya, itu teman-teman yang sebentar lagi akan menuju usia pensiun dan mempersiapkan diri belajar bagaimana jadi konsultan. Ya, tadi jadi business owner. Nah, namun jangan lupa teman-teman, menjadi business owner harus mempersiapkan diri sedemikian rupa supaya risikonya kecil. Jangan sampai tabungan kita yang sudah kita kumpulkan 30 tahun dipertaruhkan dan hilang dalam waktu pendek. Ya, sehingga ya ini pun sesuatu yang harus kita pelajari. Menjadi investor itu bisa dilakukan sejak dini. Saya bersyukur pada Tuhan ya bahwa saya sudah melakukan berbagai investasi ya, jauh-jauh hari sebelum saya pensiun ya, sehingga bisa menikmati saat ini. Oke. Nah, sekarang pekerjaan. Pekerjaan kita di karir kedua tentu beda dengan karir satu. Olimpiadanya beda. Kalau karir satu itu faster, higher, stronger, maka di karir kedua itu wiser, larger, and deeper. Kita wiser dalam problem solving. Kita larger dalam networknya. Kita deeper di dalam apa skillnya kita. Oleh karena itu, pesan yang saya ingin sampaikan pada rekan-rekan yang muda ini, jadikan masa karir satu Anda sekolah yang luar biasa yang membuat Anda wiser, larger, and deeper. Pakai itu kesempatan. Ya, berprestasilah selama Anda bekerja. Ciptakan rekam jejak sehingga punya CV yang bagus untuk masuk ke karir yang kedua. Karir ketiga, pada saat kita butuh orang lain untuk kita beraktivitas ya, jadilah orang yang much wiser, larger, and deeper. Ya waktu saya dengan istri saya tinggal di Inggris, kami pernah kuliah di London ya, kami bergereja di gerejanya John Stott. Ya Bapak Ibu sekalian, John Stott itu di umur 75 kalau khotbah ya, Anda pernah bayangkan nggak ada khotbah umur 75? Semua orang sudah berpikir, waduh ini pasti ngantuk. Ya, John Stott pada saat umur 75, kalau kita datang terlambat ke gerejanya nggak dapat kursi. Hebat dia. Betul-betul usianya itu memperlihatkan dia wiser, larger, and deeper. Ya. Jadi ya, walaupun physically menurun, kita bisa wiser, larger, and deeper. Namun jangan lupa ya, spiritually aktif, intellectually aktif, socially aktif, dan physically aktif. Ya. Dan karir itu jadikan sinambung. Ya, lihat karir itu bukan 30 tahun, tapi bayangkan Anda dikasih Tuhan 50 tahun. Kelola itu. Bagaimana itu sinambung satu sama lain. Ya, gumulkan bagaimana Tuhan memimpin Anda sampai pekerjaan ini. Dan doakan ke depan bagaimana. Saya percaya Tuhan akan merajut itu menjadi sebuah keindahan tersendiri. Masa lalu Anda akan digunakan oleh Dia untuk membuat sesuatu di depan yang indah dan bisa lebih indah. Nah, sekarang bagaimana menempuh karir satunya ya? Tadi saya sudah masukkan sebagian. Rekan-rekan ya, untuk Anda masuk ke karir dua, mendarat mulus, tentu harus punya spiritualitas yang baik ya. Kita anak-anak Tuhan, dapat saya, kalau kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan,
Tuhan bantu kita, ya Tuhan di depan kita untuk memberikan direction kemana kita di karir keduanya. Kesehatan, jangan lupa, ya itu modal yang sangat mahal. Jangan sampai di usia yang lanjut justru begitu banyak penyakit yang masuk. Dan selama Anda bekerja adalah kesempatan membangun kompetensi, membangun rekam jejak, ya, membangun jejaring, dan tetap harus bisa nabung. Ya, dan terus gumulkan sebuah peta jalan konsisten dan berikan waktu yang cukup untuk persiapan karir dua. Itu adalah bekal karir kedua yang bisa dibuat di karir pertama, ya, sebagai CV-nya kita. Nah, ini ya pensiun, kata pensiun. Nah, ini strateginya ada 5 langkah besar, ya. Pertama, exposure to the idea. Saya harap perjumpaan kita hari ini membuka sebuah exposure baru untuk rekan-rekan sekalian, ya. Untuk rekan-rekan sekalian melihat realitas sekarang, possibility ke depan bagaimana. Untuk didoakan, digumulkan di dalam keluarga. Lalu mulailah menggumulkan, ya, envision a new direction. Saya di karir kedua ngapain? Ya. Coba renungkan kembali life history-nya bagaimana, milestone yang terjadi dalam hidup kita bagaimana, reflect and redefine, ya. Apa yang kita bisa lakukan nanti. Dan kemudian, ya, lakukan education. Barangkali Bapak Ibu sekalian yang berpikir begini, saya cukup belajar banyak di perusahaan sekarang, saya nanti pengen jadi trainer. Nah, bawa konten, ya, menjadi sebuah bahan training itu perlu keterampilan tersendiri. Misalnya harus bisa berlatih bagaimana komunikasi publik, itu education-nya. Sekarang Anda di sini, ya, punya konten, nanti pengen di sini, ini ada gap kan, gapnya diisi oleh apa? Education, belajar, ya, manfaatkan kesempatan-kesempatan yang ada untuk belajar. Sekarang lebih banyak terbuka, ya, belajar online dari Coursera dan lain-lain, ya, itu kesempatan. Dan kemudian jangan lupa melakukan eksperimentasi, ya. Mulailah dengan melakukan sesuatu sebagai sesuatu yang kita lakukan dengan proaktif, pro bono atau pay as you wish. Jangan berpikir saya jadi konsultan langsung dibayar berapa. Buat track record dulu. Ya, saya challenge teman-teman saya yang sekarang berada dalam KTB saya ingin jadi konsultan. Saya mengatakan bantu gereja, bantu yayasan Kristen. Anda jadi konsultannya dulu di situ. Jangan dulu pikir dibayar, ya. Supaya menciptakan track record. Nah, begitu sudah eksperimentasi, punya track record, bisa masuk ke employment, ya. Sehingga, ya, LinkedIn-nya kan bisa kita rubah, ya. Punya track record yang baru, ya. Apalagi kalau Anda sudah punya testimoni dari foundation atau dari orang yang pernah Anda bantu, ya. Dan kemudian bisa masukkan itu dalam digital presence sehingga makin dikenal. Nah, itu, ya, anak tangga menuju karir kedua. Exposure to the idea, envision a new direction, education, jangan lupa perlu melatih diri sendiri, experimentation, dan kemudian baru employment, ya. Nah, rekan-rekan sekalian, dari 5 langkah ini saja sudah kelihatan, ya, bahwa ini bukan sebuah proses 1 tahun, 2 tahun menurut pendapat saya. Paling tidak 5 tahun, ya, 10 tahun lah, ya, harus siapkan. Tapi kalau Anda sekarang, saya 20 tahun lagi pensiun, lakukan, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya bersyukur pada Tuhan tidak terasa, ya, bahwa saya melakukan persiapan itu mungkin 30 tahun. Investasi saya yang pertama saya lakukan sebelum saya menikah dengan istri saya, ya. Nah, sehingga terbiasa itu, ya. Bersyukur pada Tuhan saya 4 saudara, ya. Saya paling besar, saya satu-satunya yang kerja ke orang. Ya, 3 adik saya ada usaha. Sehingga saya bisa join dengan adik-adik saya. Nah, ini juga sebuah peluang-peluang di dalam keluarga yang teman-teman boleh kumpulkan. Baik, kita tiba pada momen diskusi, ya. Saya ingin mendengar pertanyaan dari rekan-rekan sekalian, ya. Saya stop dulu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Antonius. Bapak Ibu, sekarang saatnya kita berdiskusi. Mungkin bisa Bapak Ibu boleh ketik di chat ataupun langsung saja mengajukan pertanyaan. Dipersilakan. Gimana caranya? Boleh saya? Silakan Pak. Pak Antonius, salam. Baik, shalom. Saya Gordon, Pak, pendeta Oh, di Kowis. Tapi saya lagi di Bogor, ada iya, raker dengan Langham. iya. Langham Saya itu ya punyanya John Stott. Iya. Saya Iya. dulu di Kuningan, ya, Pak Gordon, ya. Iya, dulu pernah 4 tahun di Kuningan. Iya, Saya kenal baik sekali dengan Pak PL Suherman, orang tua Iya. Pak Antonius. Terima kasih, Pak Antonius, ya. saya kan kurang lebih 3 tahun lagi pensiun lah, emeritus, ya, kalau sampai gitu, ya.
Kalau menurut Pak Antonius gitu ya, kan mengamati juga karya dan sebagainya. Kalau untuk pendeta misalnya gitu ya, kalau udah pensiun kan struktural udah nggak terikat lagi dengan majelis kan, artinya tuh bolehlah berbisnis misalnya. Kira-kira bisnis yang paling tepat itu apa, Pak? Itu ada dulu sederhana. Terima kasih. Ya, saya sedikit info untuk Pak Gordon. Saya bersama dengan Ukrida sekarang sedang mempersiapkan satu riset untuk meriset pendeta yang emeritus. Ya, nanti nggak tahu Pak Gordon bisa dapat nggak tuh apanya Google Form-nya. Saya tadi baru interview pendeta Diana ya untuk nanti buat risetnya. Kenapa? Karena pendeta itu resources. Ya, Pak Gordon punya pertanyaan yang bagus. Ya, apakah pendeta 30 tahun punya tempat di marketplace yang non gerejawi? Saya mengatakan ada. Nah, saya ceritakan lewat apa yang saya alami. Saya saat ini menjadi konsultan perusahaan keluarga. Ini jarang didengar ya, karena tidak banyak orang yang melakukan ini. Ya, siapa klien kami? Klien kami adalah perusahaan keluarga dan biasanya sudah besar. Ya, sebab kalau nggak besar, ya nggak ribet. Ya, kalau besar kan ribet itu kan, ya, karena uangnya banyak. Ya, bagaimana mengatur? Ya, siapa yang akan jadi CEO berikutnya? Itu aja udah urusan. Nah, jadi saya dengan seorang teman menjadi konsultan perusahaan keluarga dan kami membantu mereka membuat namanya konstitusi keluarga. Dan Pak Gordon, saya bertemu dengan founder-founder yang ada yang anggota GKI dan lain-lain yang menurut saya perlu didampingi pendeta. Mereka punya pergumulan, misalnya dengan anaknya. Orang yang berhasil biasanya pada saat membangun dia kurang waktu dengan keluarganya. Dia punya problem dengan dirinya sendiri. Orang yang sangat berhasil, ya, saya sedang ya ada salah satu klien saya mengatakan, waduh, dia ini sebenarnya mungkin setiap minggu perlu ngopi dengan hamba Tuhan untuk ngobrol. Nggak mungkin didampingi anak muda, nggak bisa. Pendeta muda nggak bisa hadapi dia. Menurut saya dia bisa lebih galak. Dia mesti dihadapi sama rambut putih lagi. Nah, sehingga ya untuk pendeta paling tidak ya misalnya ya jadi coach, jadi mentor ya. Tadi dengan pendeta Diana kita sempat ngobrol ya Pak Gordon ya. Mungkin nggak kita bikin website gitu ya sama-sama ya. Semua orang senior GKI termasuk pendetanya dilatih untuk jadi mentor atau jadi coach atau jadi counselor. Lalu namanya terpampang. Tapi kita harus buat sedemikian rupa keterangannya cukup tajam. Misalnya Pak Gordon itu selama 30 tahun punya 5 spesialisasi apa? Nah, lalu orang-orang seluruh GKI ini atau orang luar pengen dengar di Pak Gordon. Misalnya Pak Gordon ini ahli untuk tolong orang yang hampir bercerai. Wah, itu ahlinya misalnya ini misalnya ya misalnya ya menangani pernikahan genting. Kan masalah tidak sedikit kalau menurut pendapat saya. Klik datang Pak Gordon. Dan kemudian ya setiap orang yang klik punya 3 opsi. Jangan lupa ya kita jemaat harus ingat ya pendeta yang emeritus bukan pendeta. Ya, kita harus menghargai keahlian mereka. Sehingga ada 3 opsi untuk melakukan pembayaran. 1 pro bono. Ya, saya nggak bisa bayar. Kasih alasan aja. Nanti pendetanya menentukan sih, pendeta emeritusnya. Kedua, pay as you wish. Ketiga, professional fee. Ada standar dalam Asosiasi Konsultan Indonesia. Itu kalau orang pengalaman berapa tahun, sekolahnya sampai tingkat berapa, nilainya berapa per hari. Tinggal pilih. Ya, ya, saya ngobrol dengan pendeta-pendeta kita, menurut saya resources luar biasa. Pengalamannya banyak sekali. Ya, cuman bagaimana itu di package, dibungkus sehingga kelihatan. Ya, itu Pak. Ya. Ayo Bapak doakan ya. Ini tadi kita sedang bicara dengan Ukrida, dengan beberapa pendeta yang emeritus, mudah-mudahan ya menggumpal idenya dan jadi sesuatu. Baik, baik. Oke, terima kasih infonya Pak Antonius. Oke. Keren. Oke, jadi ini pengalaman persiapan untuk Pak Gordon ya Pak ya. Oke Pak Gordon, semoga Bapak bisa mempersiapkan track record yang baik begitu ya untuk masa karir kedua. Silakan Bapak Ibu. Pak Antonius, saya boleh bertanya Pak? Saya itu lagi mikirnya begini, kadang kita itu punya banyak pengalaman, punya banyak apa namanya kemampuan gitu ya. Tapi begitu kayak menentukan langkah pertama itu kok kayak bingung gitu ya Pak ya. Apa
apa sih yang dimauin gitu ya. Kalau kita punya banyak pemikiran terus akhirnya bingung sendiri gitu ya Pak ya. Mungkin Bapak bisa kasih eh, apa ya, bagaimana menentukan yang terbaik begitu Pak. Ya, salah satu hal, saya punya beberapa usulan tip ya. Melakukan refleksi ke belakang. Tuhan pimpin hidup saya kemana ini? Ya, kan bisa lihat ke belakang. Lihat milestone-milestone dalam kehidupan. Tuhan bawa kemana? Ya, saya walaupun kerja di perusahaan properti, rekan-rekan sekalian, tahun 2003, saya dialihkan tuh kerjaan, masuk ke pendidikan. Ya, yang untuk Ciputra mendirikan sekolah dan universitas. Ya, saya itu di sana. Jadi 2003 sampai saya terakhir pensiun, 15 tahun terakhir, itu banyak sekali di pendidikan. Dan saya melihat itu sebagai pimpinan Tuhan. Ya. Kemudian ya waktu di kampus membentuk komunitas perusahaan keluarga, ya saya terlibat di sana. Secara tidak sengaja, tanpa diduga, 10 tahun lebih saya dengan istri saya melakukan pelayanan parenting. Saya setelah pensiun, ada orang yang ngajak saya menjadi konsultan perusahaan gua. Never in my imagination before. Pekerjaan itu tidak ada. Tapi bukankah Alkitab mengatakan yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar, yang tidak pernah muncul dalam hati disediakan oleh Tuhan. Karena mulai dengan merefleksikannya dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apa yang harus aku persiapkan supaya nanti aku di karir kedua lebih berdampak bagi kerajaan Tuhan. Dia pasti jawab. Dia pasti. Dan bersiaplah ketemu dengan surprise yang indah dari Tuhan. Ya, saya berterima kasih. Saya menikmati sekali pekerjaan sebagai konsultan perusahaan keluarga. Karena salah satu tugas saya adalah menciptakan reconciliation di dalam keluarga. Dan itu indah. Oke, terima kasih Pak. Keren banget ya. Jadi kadang-kadang sesuatu yang di luar perkiraan kita ya. Jadi semua tidak harus in our calculation begitu ya Pak ya. Ya, tapi tetap berkalkulasi. Tetap berkalkulasi juga ya. Oke, terima kasih, terima kasih. Oke, Bapak Ibu silakan. Saya boleh Kak Nina? Oke, Maaf Om silakan. off cam. Silakan Karyana. Selamat malam Pak Anton. Malam. Menarik sharingnya Pak. Saya wanita karir tadinya yang pensiun di usia yang dini yang tidak diplanningkan sebelumnya karena memang ada kondisi orang tua sakit sehingga mau nggak ada pilihan, jadi bukan pilihan ya, tetap saya harus bisa merelakan pekerjaan saya. Saya suka bekerja di bidang yang saya tekuni selama ini gitu, jadi memang seperti tidak ada persiapan gitu, mendadak diambil aja dari situ gitu. Di satu sisi sekarang ini jadi ya lebih banyak menikmati dunia baru di rumah, melayani orang tua yang memang itu mungkin jadi berkat tersendiri buat saya. Maksud saya begini, buat Bapak Ibu teman-teman yang mungkin mengikuti sesi hari ini yang di sharingkan Pak Anton ini sangat membuka mata gitu ya. Karena walaupun kita persiapkan tuh kadang-kadang kondisi realnya itu tidak seperti apa yang kita rencanakan kadang. Seperti saya tuh pensiun di luar rencana gitu. Harus mengambil pensiun dini, sedangkan saya lagi produktifnya juga. Nah, cuma menariknya dengan saya mempunyai jadi lebih banyak waktu untuk keluarga, orang tua, mau nggak mau saya jadi merefleksi tadi ya Bapak bilang, ternyata kita tuh tetap masih ada kurangnya juga dengan perubahan dunia, apalagi masalah teknologi. Jadi kalau kita mau berkarir yang kedua nih Pak mungkin gitu ya, kalau suatu saat nanti Tuhan kasih kesempatan di bidang yang lain atau di kesempatan yang lain dengan bidang yang sama, kemungkinan masalah teknologi ini jadi suatu yang tantangan tersendiri yang kita harus persiapkan juga gitu ke depan. Sama satu lagi Pak, boleh mungkin ada tips, kalau tadi ada tips untuk pendeta, ada tips untuk ibu-ibu rumah tangga nih Pak, untuk karir keduanya. Itu. Ya. Terima kasih Pak Anton. Terima kasih ya.
Bapak, rekan-rekan sekalian, kata kuncinya adalah belajar. Jangan sampai berhenti belajar. Bapak Ibu sekalian, atau ibu-ibu ya, tadi tanya ibu-ibu ya, ibu-ibu di rumah ya. Rumah pekerjaan hebat. Kalau Anda senang masak, kenapa tidak perdalam ilmu masak Anda? Kalau Anda memang merasa terpanggil mengasuh anak, ya Tuhan memberikan anak yang istimewa, ya pelajari itu. Ya rekan-rekan sekalian, saya master degree yang pertama itu bisnis, ya. Master degree yang kedua itu urban development. Dulu saya sudah merasa cukup. Saya ambil master degree yang ketiga itu adalah educational psychology. Saya berikan itu untuk anak saya. Waktu anak-anak saya kecil, saya merasa kami ada tantangan untuk didik anak. Saya merasa yang bisa tolong adalah orang tuanya sendiri. Oleh karena itu, belajar. Saya ambil master degree, saya persembahkan untuk anak saya. Belajar. Ya, di dalam pengalaman hidup saya, Tuhan menuntun lewat dua. Lewat permasalahan, ya, dan lewat pelayanan. Ya, saya mengalami tantangan itu. Saya belajar. Ternyata Tuhan memberikan kesempatan untuk saya belajar dan sekarang jadi bekal. Itu jadi bekal saya sekarang. Teman-teman jangan sepelekan sebuah persoalan yang diizinkan Tuhan. Itu barangkali panggilan belajar sebenarnya. Kedua, jangan sampai tidak melayani. Ya, saya tidak menduga teman-teman bahwa saya melakukan pelayanan parenting ujungnya bisa dijual. Saya kalau ngomong sama istri saya, kita nggak duga ya saya bilang ya. Kita ini melakukan ini ya karena pelayanan. Kok sekarang jadi produk yang kita jual, yang orang beli? Nggak diduga. Ya. Orang yang paling diuntungkan kalau kita melayani, diri kita sendiri. Yang paling dirugikan adalah kita sendiri kalau tidak melayani. Jangan sampai tidak melayani dalam kehidupan. Nah, ibu-ibu di rumah, belajar, terus belajar. Kalau Anda ke Netflix, ada satu orang Jepang perempuan yang menjadi tokoh filmnya apa ceritanya dia adalah bagaimana nata rumah. Saya lupa namanya. Pasti dia belajar sehingga jadi narasumber untuk film. Ya, bagaimana nata rumah. Ya, baik barangkali itu ya. Terus belajar. Ya. Makasih Pak. Marie Kondo namanya Pak. Oh iya ya, Ibu tahu ya. Makasih Pak. Modalnya apa? Kan housekeeping, ngerawat rumah. Betul. Iya. Iya, saya banyak belajar di rumah. Ternyata banyak hal yang saya nggak tahu termasuk memasak. Ya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Kak Nin. Luar biasa, Pak. Jadi emang ada ya kadang hal kecil yang kita lakukan itu kita tidak hargai begitu ya Pak ya. Jadi kita harus menghargai apa yang kita lakukan ya, termasuk apa yang kita lakukan bagi Tuhan gitu ya. Itu bisa jadi modal kita juga untuk karir kedua kita begitu ya Pak ya. Ya. Silakan Bapak Ibu. Izin Karina. Oke, silakan Kak Bangun. Nah ini Ya, Ibu terima kasih. karir pegawai negeri, pegawai pemerintah, Terima, ASN ya. Oke, silakan Bu. terima kasih Pak Antonius tadi sharingnya luar biasa. Saya di jalan ini sama suami, kebetulan kita sama-sama masa produktif Pak. Jadi berangkat pagi pulang malam. Itulah yang kami lakukan setiap hari. Nah ini tadi inspiratif sekali bahwa memang kalau kita mau, kan karir pertama kita saat ini kan mungkin menyenangkan tapi melelahkan ya Pak. Kita berharap nanti di karir kedua kita kan tadi sampaikan Bapak lebih bahagia, lebih bisa menikmati hidup. Nah, dalam kondisi keterbatasan waktu, mungkin Bapak punya tips bagaimana kita bisa mengasah skill kita gitu. Karena saya khususnya itu susah sekali untuk mencari waktu untuk misalnya sekolah lagi atau belajar sesuatu. Nah, itu sementara saya iri gitu, ada orang yang punya waktu banyak tapi dia nggak melakukan apa-apa gitu. Nah itu mungkin bisa diberikan tips dan satu yang mungkin membuat saya ya khususnya agak gamang adalah kalau misalnya kita melepas karir kita sekarang untuk sekolah lagi gitu, misalnya beasiswa ke luar negeri atau kemana, itu
kadang-kadang nanti ketika kita pulang kita menjadi orang yang berbeda atau kita bisa diterima lagi gitu di kantor kita. Bagaimana Bapak menurut pendapat Bapak? Terima kasih. Saya 16 tahun lagi Pak pensiun. Baik, makasih. Rekan-rekan sekalian, ah, perumpamaan tentang talenta itu kira-kira ada dua ya. Matius 25 tentang talenta, tapi juga ada di Lukas 19 namanya dari uang mina. Tapi kira-kira intisarinya hampir sama. Namun bedanya begini. Kalau baca di di Matius 25 itu talenta yang diberikannya beda-beda ya. Tapi kalau baca uang mina semuanya dapat satu, tapi kembalinya beda-beda. Nah, jadi ada satu talenta yang diberikan sama kepada kita semua, tapi bisa mengembalikannya beda-beda, yaitu waktu 24 jam. Siapapun dia ya tetap hanya jatah 24 jam, 7 hari seminggu. Sehingga kecerdasan mengelola waktu sangat penting. Ingat rekan-rekan, itu adalah aset yang tidak bisa Anda tabung, kecuali Anda gunakan. Nah, waktu saya menyelesaikan S2, saya khususnya ketiga ya. Kalau yang kedua kami tinggal di Inggris ya. Jadi memang off saat itu. Lalu yang ketiga ya, saya sudah kerja. Kapan saja saya mengerjakan tugas sembari nunggu istri itu. Kalau lagi belanja ngantri dan lain-lain ya di HP saya nulis ya ngerjain tugas, dicicil lewat nulis begitu. Ya di mobil saat ya saya bersyukur saya ada sopir, saya kerja. Waktu saya mengerjakan doktor saya, momen-momen yang terbaik untuk saya mengerjakan tugas saya adalah di pesawat. Ya, pada saat itu saya tiap minggu terbang. Saya tahu kok begitu saya duduk, pesawat terbang kira-kira 20 menit. Saya langsung buka laptop. Dan saya sangat fokus, sangat produktif di pesawat. Kenapa? Karena pinggangnya diikat, nggak bisa pergi kemana-mana. Sangat produktif. Jadi waktu harus diciptakan. Namun jangan lupa menggumulkan itu. Kalau kita sudah menggumulkan itu dalam direksinya Tuhan. Tuhan akan berikan hikmat buat kita. Ya. Pertanyaan kedua, bagaimana dengan pekerjaan yang akan datang? Rekan-rekan sekalian, saya percaya kalau Tuhan yang pimpin Anda, Tuhan yang lindungi Anda. Apakah Anda dapat yang sama, atau dapat berbeda, atau dapat lebih baik? Kalau Tuhan yang pimpin, itu jadi urusan Tuhan. Saya waktu dapat beasiswa dari Chevening Award, ya dari Chevening, dari belajar di Inggris, saya pamit sama bos saya. Bos saya sebenarnya kurang berkenan, saya tahu. Ya, karena saya minta cuti 1 tahun, cuti di luar tanggung jawab perusahaan. Bos saya mengatakan begini, kalau kamu selesai balik lagi, tuting, katanya. Posisi belum tentu ada, ya posisinya belum tentu ada buat kamu. Ya mungkin orang lain sudah ambil. Kedua, gajimu tidak akan sama dengan temanmu sekarang. Kan kita ada setara berapa orang. Kamu nggak kerja setahun, masuk akal. Tapi saya merasa bahwa Tuhan pimpin ke sana. Saya berangkat. Saya ambil resiko itu. Rekan-rekan, saya kembali. Bukan aja semua posisi saya dikembalikan, tapi waktu saya ketemu bos saya, Pak Ciputra, ketemu pertama kali, dia panggil, Antonius. Dia bilang, kita baru ambil satu bisnis baru. Bisnis itu disimpan buat saya. Jadi teman saya yang suruh pegang itu udah dikasih pesan, kamu pegang sementara sampai Antonius kembali. Kasih dia. Saya hanya mengatakan begini. Gumulkan di dalam Tuhan. Karena hal besar dalam hidup kita. Bahwa gumulkan itu. Letakkan itu dalam tangannya. Dia yang mengasihi kita dan memiliki rencana yang indah untuk hidup kita. Dan nikmati perjalanan bersama dengan dia yang mengasihi Anda sekalian. Ya. Kalau dia sudah pimpin, just go ahead. Ya. Nah, tadi ada yang chat ya. Iya, oke. Tadi ada yang menanyakan lewat chat ya, Pak ya. Apa melayani seperti apa gitu ya, Pak ya? Melayani sebisanya, di gereja atau tidak di gereja. Seakan-akan pelayanan adalah sebuah hadiah dari Tuhan. Seperti anak kecil cari hadiah. Cari pelayanan. Bikin proaktif. Ya. Saya merasa bahwa Tuhan tolong saya mendarat mulus di karir kedua. Saya lihat orang lain. Waduh, saya bilang ini ada kelompok-kelompoknya punya pergumulan.
Ya, teman-teman saya di perkantas, stafnya 200 lebih. Bagaimana itu nanti masa pensiunnya? Saya bikin KTB untuk mereka. Ya, tentang karir kedua. Di gereja, saya punya KTB karir kedua. Karena Tuhan sudah baik pada saya. Ya, saya harus melakukan sesuatu, termasuk bikin bukunya. Nanti saya tunjukkan bukunya. Rekan-rekan kalau tertarik lebih jauh, ya Anda bisa cari di Topet lah bukunya. Ya. Yang kelola bukan saya, toko buku itu ada pendeta Yoel yang kelola, yang kelola, yang apa mengelola buku itu. Ya. Berdoa, jangan sampai Anda tidak melayani. Oke. Jadi melayani itu apa tadi Bapak bilang melayani itu sebenarnya memberikan manfaat juga buat kita gitu ya Pak ya. Dan kita rugi kalau kita tidak melayani begitu ya Pak ya. Saya merasa statement yang luar biasa. Kita rugi kalau kita tidak melayani. Sebenarnya sih kita tidak hitung-hitungan dengan pelayanan ya Pak ya, karena Tuhan sudah baik sama kita gitu ya Pak ya. Tetapi ternyata ketika kita melayani Tuhan memberikan banyak lagi kepada kita gitu ya Pak ya. Saya akan teman-teman nanti lihat dalam Yohanes 12:26 ya. Siapa yang mengasihi aku akan melayani aku. Di mana aku berada, dia akan berada. Pelayanku akan berada. Dan dia akan dihormati oleh Bapakku. Rekan-rekan lihat pakai kata ini, dihormati. Kata menghormati itu dari bawah ke atas. Tugas kita menghormati Tuhan dan bukan tugas Tuhan menghormati kita. Kita yang menghormati Tuhan. Tetapi kata menghormati itu dibalik untuk mereka yang melayani Dia. Tuhan yang harusnya dihormati, ya, tidak perlu menghormati kita sebagai pencipta, menggunakan kata itu untuk yang melayani. Ya, luar biasa banget. Jadi Tuhan menghormati orang yang melayani ya. Oh, oke. Luar biasa. Meskipun bukan itu motivasi kita melayani ya Pak ya. Selamat malam Pak Antonius, Kanina. Silakan Pak Daniel. Ya, selamat malam Pak Antonius. Saya sudah pensiun. Saya mempensiunkan diri sih ya. Jadi saya sekarang bekerja sendiri. Saya juga merasa, ini saya akan sharing aja ya apa yang tadi Pak Antonius sampaikan, bahwa memang tangan Tuhan itu memimpin saya. Saya ini berdua dengan adik saya, kita berbisnis ya, dan campur tangan Tuhan itu yang juga kita nggak tahu ya. Saya sering sharing sama dia ya kan. Tadi saya juga dengar ya ada yang mau tanya apa namanya tuh gimana nih langkah pertama. Memang kadang-kadang klise, kita juga udah tahu, iya benar kan? Kita juga banyak lihat spanduk atau lihat banyak ini langkah pertama susah, langkah pertama, tapi kenyataannya orang juga susah ambil gitu. Saya bersyukur dengan adik saya ini yang memang dia dia ini ya memang punya komitmen lah. Dia mempensiunkan diri sendiri dan segala macam. Ini memang menurut saya ini hanya ada beberapa orang yang mungkin seperti ini. Karena saya juga ada kenalan juga yang tadi. Dia begini, saya harus keluar dari kantor umur sekian. Dan itu terbukti. Dan akhirnya dengan modal dengkul, akhirnya memulai usaha dan segala macamnya. Itu tangan Tuhan yang pimpin. Saya sering sharing sama dia, ya. Dalam pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, seringkali kan gini, tantangan yang ada, ya, yang cukup berat, ya. Misalkan begini, kemampuan kita mengangkat cuma 100 kilo, tantangan kita 500 kilo. Pertanyaannya, apakah kita akan ambil? Saya selalu sharing sama dia, kadang-kadang, waduh ini gini. Enggak, kita ambil. Kita ambil yang 100 kilo, karena kemampuan kita 100 kilo. Dan Tuhan pasti akan ambil sisanya. Dan itu terbukti memang. Ya, itu saya banyak campur tangan Tuhan itu benar seperti itu. Ya kan? Jadi banyak hal juga yang saya bersyukur ya. Memang untuk mungkin bagi saya ini mungkin bukan orang yang mau pensiun kali ini, mungkin mestinya anak-anak nih. Kalau udah usia-usia mau pensiun mungkin udah telat kali ini. Gitu loh. Tapi pada dasarnya memang kalau memang mau sendiri, memang ya itu tadi. Kadang-kadang memang hati yang tadi takut. Tadi kan Nina juga dibilang, aduh punya ide, punya ini, tapi takut melangkah. Ya, memang gampang sih ngomong, jalan aja lu gitu kan. Ya, tapi itu kenyataannya. Jadi memang seperti Pak Antonius katakan itu apa namanya
hal-hal seperti ini. Nah, ini juga menyambung ide-ide bisnis yang mungkin ada ya. Ini kayak tadi Pak Gordon katakan ya, tadi pergumulan Pak Gordon. Memang sekarang sosial media ini udah wah, udah dahsyat lah menurut saya. Itu yang bisa dimanfaatkan. Dimanfaatkan dalam arti apa? Kita bisa memberikan motivasi di situ, bangun personal branding di situ. Kita juga banyak kan melihat orang-orang yang seperti itu. Dan akhirnya memang menghasilkan dari situ, dari sosial media itu sendiri. Plus personal brandingnya dia muncul, mungkin dia dipanggil kemana-mana, itu bisa juga terjadi, gitu loh. Ya. Nah, yang menjadi begini, mungkin bukannya begini, Pak Antonius mungkin kalau dari saya sih, memang kalau saya ingin memperluas network sih sebenarnya, jaringan ya. Jadi artinya nggak bisa dipungkiri bahwa udah usia-usia gini kita jaringan itu yang kita harus miliki ya, jaringan. Dan tadi belajar dari masalah yang kita hadapi, yang saya hadapi ini ya. Tiap ada masalah pasti ada peluang. Dan tadi benar, tangan Tuhan tuh pimpin. Tangan Tuhan tuh pimpin. Kadang-kadang banyak sekali ya tantangan-tantangan yang saya hadapi bersama adik saya, ya usaha mulai dari dengkul hingga seperti sekarang ini gitu loh ya. Sampai sekarang juga kita ingin memperluas lagi. Itu memang campur tangan Tuhan itu yang apa ya, yang menurut saya sih enggak, saya bersyukur lah gitu. Gitu. Ya, mungkin kalau ada waktu mungkin saya kapan ketemu Pak Antonius. Itu aja sih. Ini bagi saya sih gini, saya demen Pak ketemu orang-orang yang berhasil karena juga memotivasi saya juga, memotivasi adik saya juga, kita jadi memperluas jaringan, belajar hal baru. Benar, itu benar itu, belajar hal baru. Benar. Ya, itu aja sih. Makasih Kak Nina, Pak Antonius. Ya. Oke, terima kasih Pak Daniel. Jadi Pak Daniel sharing banyak buat kita gitu ya. Tangan Tuhan selalu bekerja ya Ya, Pak. benar. Itu tangan Tuhan. Oke Pak. Ini ada pertanyaan dari chat ya Pak ya. Bentuk kerjasama yang dilakukan oleh GKI dalam memberdayakan jemaat-jemaat yang mempunyai talenta di bidang kuliner dan berbagai macam talenta lain di bidang fashion atau IT dan lain-lain. Menurut Pak Antonius bagaimana caranya? Ya, saya sih usul bentuk komunitas ya. Ya, kami di gereja pertama dimulai dengan buat seminar karir kedua. Nah, kebetulan yang saya bicara tentang karir kedua sebagai konsultan dan ada rekan saya tentang karir kedua, karir yang bagaimana buka usaha. Akhirnya menggumpal menjadi dua kelompok, ya, kelompok buka usaha, lalu ada kelompok yang ingin jadi konsultan. Menariknya, gara-gara acara itu ada aktivis kami yang udah lama sekali, mungkin udah pindah gereja karena pindah rumah dan lain, balik lagi. Satu udah jadi coach dan sudah, ya maksudnya dia punya track record sebagai coach. Dia mengatakan begini, saya dedikasikan waktu saya untuk bimbing kalian. Nggak ada di daftar aktivis dia sebelumnya. Kita tahu bahwa dia remaja di kita, tapi setelah itu dia pindah kemana kita tidak tahu. Tapi hari itu tiba dan hari itu ngambil komitmen. Saya akan pimpin kelompok. Dan satu orang lagi yang sekarang nemanin saya, ya, karena dia juga jadi konsultan. Nah, jadi saya ditemani. Nah, mulai dengan mengelompok dan mulai berdoa sama-sama. Teman-teman, kalau kita ingin memecahkan masalah untuk kepentingan Tuhan, saya percaya Tuhan hadir. Kita ingin membuat gereja kita menjadi gereja yang hidup, yang lebih kontekstual. Misalnya, ayo. Saya bahkan ngomong ke teman-teman, kenapa nggak kita bikin KTB? Bagaimana cara jualan lebih banyak? Kan ya kebetulan tempat kami banyak yang jualan-jualan. Ya, kelompokkan saja. Gimana jualan lebih banyak? Tuh. Ya, silakan teman-teman kumpulkan. Ya, untuk di gereja kalian. Nah, tadi saya sambung aja ya dengan ini karena yang tanya tentang KTB karir kedua ya. Jadi Iya, KTB karir kedua ada dua tadi udah dibagi dua ya, buka usaha sama konsultan. Yang konsultan tuh biasanya yang profesional kerja dia ya kerjaannya kerjaan apalah kerah biru lah gitu ya. Nah itu kerah putih dan itu mengelompok di sana ya, pernah jadi GM ya, pernah jadi manajer paling sedikit atau pernah jadi direktur, itu bisa jadi konsultan. Ya saya kira-kira tahu caranya bagaimana untuk jadi konsultan. Nah itu dikelompokkan. Kami setiap sebulan sekali ketemu ya, dan
pertemuannya itu pakai tahapan tadi tuh teman-teman ya, kan explore ya, lalu envision ya, lalu education. Nah sekarang akan menuju experimentation. Ya, nanti masing-masing akan sharing tentang CV-nya dia yang baru. Bagaimana? Nanti kita coba bagaimana supaya CV ini kita bisa sebarluaskan di antara kita. Dan dalam perjalanan ya, ini adalah perjalanan dengan Tuhan. Ya dan ya doa saya setiap orang mengalami keindahan perjalanan dengan Tuhan untuk masa depan dia. Sekaligus sudah terjawab ya Pak Bin. Ini ada satu pertanyaan di atasnya Pak. Bidang ESQ dari kepercayaan sebelah melakukan banyak program melalui Universitas Umroh, pelatihan training yang berpihak kepada UMKM. Bagaimana dengan GKI dalam melakukan pelayanan yang terintegrasi? Mungkin ada komen Pak? Ya, saya sebenarnya seseorang yang berada di luar gelanggang ya, rekan-rekan. Saya bukan majelis ya. Saya bukan pengurus sinode, bukan pengurus klasis. Saya adalah aktivis yang menawarkan diri untuk melakukan sesuatu membantu gereja saya. Jadi, bagaimana kebijakan GKI, ya saya tidak tahu. Tapi paling tidak, apa yang saya bisa lakukan sesuai dengan latar belakang, pendidikan, pengalaman sebelumnya yang Tuhan sudah izinkan, ya tentu saya ingin manfaatkan. Ya, jadi ayo teman-teman semua, ya refleksikan apa yang sudah Tuhan percayakan pada kita dan berdoa, Tuhan, saya bisa pakai ini apa untuk membangun kerajaan-Mu. Oke. Bapak Ibu, jadi saya pikir ada satu kalimat yang ini buat saya, kita memberikan apa yang kita bisa untuk pekerjaan Tuhan, begitu ya Pak ya. Dari situ Tuhan berkati ya. Bapak Ibu, kita sendiri ada di sini ada mungkin lebih dari 30 orang. Kalau kita melakukan sesuatu, itu pasti memberikan dampak yang besar buat kerajaan Tuhan. Oke, di sini Kak Siska ya. Kak Siska tadi angkat tangan. Silakan Kak Siska. Selamat malam Kak Nina dan Pak Antonius dan Oke, semuanya. Pak Edo ya. Silakan Iya, Pak Edo. betul. Iya, Pak Antonius, saya ada yang mau saya tanyakan. Ini saya kan sekarang ini bekerja sebagai karyawan swasta ya. Dan dalam waktu dekat ini sebenarnya saya pengennya berubah haluan gitu tadi ya, dari karyawan swasta. Saya pengen untuk mencoba untuk beralih menjadi berusaha gitu, berwira swasta. Nah, tapi sejujurnya saya pun namanya berubah haluan gitu kan pasti ada keraguan ya. Namanya yang dari karyawan itu sudah ada kepastian yang tiap bulannya pendapatannya berapa, terus tiba-tiba ke yang berusaha tapi yang kita benar-benar nggak tahu gitu loh, bisa pasang surut, sementara saya sudah punya istri dan anak 2 gitu loh. Yang mau saya tanyakan yang pertama, kira-kira bagaimana biar saya bisa lebih mantap dan percaya diri gitu loh. Apakah berubah haluan itu apakah langkah yang tepat gitu. Dan yang kedua, saya juga ingin bagaimana menurut Pak Antonius itu di tahun 2025 itu kira-kira apakah kondisi Indonesia akan semakin baik atau malah semakin sulit gitu loh. Gitu sih Pak. Terima kasih. Ya, baik. Saya jawab dulu yang gampang tuh. Apakah KTB itu di luar gereja, di dalam gereja? Itu di bawah komisi dewasa. Ya. Baik. Sekarang bagaimana menjadi entrepreneur? Prinsipnya begini. Menjadi seorang entrepreneur membutuhkan kompetensi. Yang namanya kompetensi perlu belajar. Ada orang yang mengatakan begini, untuk menjadi entrepreneur nggak usah belajar, praktek saja, katanya. Saya menjawab begini, betul, karena praktek pun bisa belajar. Kalau uang kita ya tidak terbatas dan waktu kita tidak terbatas, nggak usah belajar. Udah, langsung praktek saja, nanti belajar dari kegagalan. Ya, karena kegagalan pun sebuah belajar. Namun kalau kita punya keterbatasan, lebih baik belajar. Ya, belajar dulu. Belajar, bisa belajar dari literatur, bisa belajar dari orang. Ada advice saya yang lain.
bantu orang secara gratis dulu. Support aja untuk belajar. Itu pun sebuah pelajaran yang mahal. Advice saya yang ketiga, satu orang untuk melakukan kegiatan wirausaha itu kalau diperes jadi dua, ya, bisa bikinnya atau bisa jualnya. Dan kalau saya ditanya mana yang lebih penting, bisa bikin semua bisa jual, saya mengatakan bisa jualnya. Sehingga latihan jualan. Ya, tapi kalau Anda saya jagonya bikin nih Pak, ya, saya kalau disuruh bikin bisa bikin kualitas A, kalau saya jualan saya hanya dapat kualitas C. Ya, cari teman yang pintar jualan. Nah, ada banyak pertanyaan, ada banyak proses. Kapan saya harus meninggalkan pekerjaan? Saya kerjanya apa? Pindahnya kapan? Siapa yang tahu masa depan kita? Itu Tuhan. Jadikan itu pergumulan keluarga. My final advice saya, berdoa bersama seluruh keluarga karena ini peristiwa besar. Supaya istri, anak melihat bersama-sama bagaimana Tuhan pimpin seluruh keluarga. Jika perlu berpuasa bareng untuk berdoa. Karena ini merupakan hal besar. Ya, Anda meninggalkan pekerjaan, masuk yang baru. Ya, dan jangan berdoa berpuasa besok meninggalkan pekerjaan, ya. Ya. Nah, berdoa berpuasa dari sekarang. Nanti bagaimana Tuhan pimpin sepanjang jalan. Ya, saya teman-teman menjadi konsultan nggak sengaja, ya, ketemu seorang teman sebenarnya kenal sekali nggak sama dia. Cuman ada satu acara di perusahaan saya, dia jadi undangan datang. Acara belum mulai, dia sebelah saya ngobrol aja dengan dia. Dia bilang, ya gue lagi ngerjain ini nih S3 dalam family business. Wah, saya bilang saya tahu banyak. Yuk kita ngobrol. Dia merasa obrolannya berguna. Bermata kita ketemu lagi ya katanya. Dia ajak saya ketemu lagi, ngajak makan siang, ngajak kopi, terus rutin sampai dia selesai doktornya. Nah, dia konsultan di bidang keuangan. Suatu kali salah satu kliennya minta diurusin perusahaan keluarga. Sama teman saya ini udah dialihkan konsultan lain. Dia datang ke sana mungkin gak cocok. Udah katanya lu aja deh yang ngerjain. Loh, teman saya kan tahu saya akhirnya. Karena saya pernah support dia waktu dia selesaikan doktornya. Sederhana. Berbagi kepada orang lain. Tiba-tiba nyantol lu sampai sekarang. Ya. Nggak ngeduga. Teman-teman, di depan misteri. Nikmati jalan bersama dengan Tuhan. Oke, terima kasih Pak Antonius. Oke, jadi malam hari ini kita mendengarkan berulang-ulang Pak Antonius mengatakan, jalanlah bersama dengan Tuhan, berdoalah, serahkan masa depanmu kepada Tuhan. Banyak keterampilan bisa kita pelajari, tapi masa depan kita di tangan Tuhan gitu ya Pak ya. Ini ada pertanyaan dari chat Pak. Pak, terlalu lama kerja jadi karyawan, jadi buntu keberanian untuk usaha. Cenderung takut, malu, bahkan sampai bisa naik tensi. Padahal baru mikirin atau ngekonsep usaha belum mulai gitu ya. Kadang berpikir kita punya modal, tapi entah mau usaha apa. Padahal orang nggak punya modal bisa berani melangkah. Contoh di kota wisata, banyak kopi keliling, ternyata laba atau profitnya bisa mengalahkan gaji UMP. Sepertinya saya berani melangkah kalau ada kawan jalan sama-sama. Kalau sendirian takut, bagaimana cara membangun keberanian usaha? Mungkin itu Pak pertanyaannya. Mau saya temenin Pak? Ya, Silakan Pak. baik ya. Riset mengenai entrepreneurship mendefinisikan entrepreneurship itu sebenarnya bukan berdagang. Tetapi perilaku, sikap, dan cara pandang dari seseorang atau sekelompok orang yang berani bahkan bisa menikmati kompleksitas dan ketidakmenentuan karena memiliki kecakapan berubah dan berinovasi. Saya ulangi ya. Entrepreneur itu bukan sekedar berdagang. Itu adalah perilaku, cara pikir, ya, keterampilan di dalam menghadapi kompleksitas dan ketidakmenentuan. Jadi entrepreneur kan kompleksitas dan tidak kementuan. Tidak menentu besok jual berapa, seperti itu. Kenapa? Karena orang itu memiliki kecakapan untuk menghadapi perubahan dengan inovasi. Jadi, kalau Anda karyawan, pelihara mental pengusaha dengan mengusulkan hal-hal baru. Jadikan selama masa kita kerja adalah mempersiapkan diri. Mulai dulu dengan apa? Saya adalah orang yang ingin melakukan yang sulit supaya saya terlatih menjadi tangguh.
Saya adalah orang yang senang melakukan hal yang baru menjadi lebih baik untuk perusahaan. Rekan-rekan, ya, lakukan itu. Jangan kerja apa adanya. Do your best, berprestasilah. Buat rekam jejak. Mana nyangka teman-teman, satu kali mungkin orang lain lihat. Satu rekan saya menjadi pengusaha, dia sales, dia cerita. Dia ini jualan di Jakarta Fair. Loh, terbuka tempat itu. Ketahuan dia cara jualnya. Lalu katanya orang yang jualan di sebelahnya mengatakan, lu kerja sama gua, katanya setelah ini. Kenapa? Karena dia kelihatan expose. Kalau Anda berprestasi, Anda expose. Akhirnya dia sampai ketemu orang yang bisa ngajak cuan. Ya, gunakan kesempatan di tempat kerja untuk berprestasi. Keberanian kita akan meningkat ketika keterampilan meningkat. Contoh, siapa di antara kita yang berani ya pakai helikopter naik nih, helikopter buat kamu asal pakai langsung? Saya nggak berani karena nggak pernah belajar. Tapi kalau semua sudah belajar berani, keberanian kita naik karena belajar. Oke, Pak belajar ya Pak ya. Dan tadi menarik apa? Gunakan kesempatan kita bekerja itu untuk berprestasi dan untuk belajar gitu ya Pak ya. Dua hal ya, berprestasi dan untuk belajar gitu ya. Oke, oke Bapak Ibu, ini mungkin waktu kita sudah mendekati pukul 9. Kalau boleh ini satu pertanyaan yang terakhir. Kalau Bapak Ibu masih ada yang mau bertanya. Oke, jika tidak ada yang bertanya lagi, mungkin ini akhir dari sesi kita. Saya kira ada banyak hal yang kita pelajari malam hari ini. Terutama dan sangat-sangat pertama itu adalah menyerahkan masa depan kita ke tangan Tuhan. Berdoalah gitu ya Pak ya. Dan tadi ada stepping tadi kita ingat ya, bagaimana kita melakukan stepping. Di dalam stepping itu tadi dibilang bagaimana kita mempersiapkan CV kita untuk karir kedua. Saya kira ini yang seringkali miss di dalam kehidupan kita. Karena ketika kita kuliah, kita boleh ingat CV gitu ya. Karina boleh ngasih Iya, monggo. komentar. Nah, Ya, ya saya Pak Eri Pak. Ini oke, kan akan. perkenalkan saya Eri, Pak Antonius. Eh, hanya saran aja untuk para calon-calon nih untuk mempersiapkan pensiun sebagai wira swastawan ya. Ada buku yang bagus yang bisa merubah mindset ya, karena untuk menjadi seorang pebisnis atau wira swasta itu harus berubah mindsetnya dulu, karena antara pegawai dan karyawan dan pebisnis itu mindsetnya bertolak belakang sekali. Untuk merubah itu mungkin ada satu buku yang bagus, Rich Dad Poor Dad, mungkin bisa baca itu di Gramedia. Dan serinya Kiyosaki ya juga Pak ya? banyak. Tulisan Robert Kiyosaki ya Pak ya? ya. Oke, Betul, Rich Dad Poor Dad ya. betul. Untuk Ya, ya. merubah mindset, Rich Dad Poor Dad. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eri. Jadi itu memang bagaimana mempersiapkan mindset pekerja dan mindset bisnismen begitu ya Pak ya. Oke, terima kasih Pak Eri. Oke, Bapak Ibu, tadi Pak rupanya ada satu pertanyaan di chat ya. Bagaimana menjaga konsistensi begitu Pak? Mungkin boleh Bapak tanggapi dulu. Ya, ini pertanyaan bagus sekali karena memang musuh kita memang konsistensi. Saya sih usul membentuk kelompok yang bersepakat ingin mempersiapkan karir kedua dan menggumulkannya bersama-sama dengan Tuhan. Ya, seperti KTB. Ya, silakan teman-teman. Ya, memang paling sulit itu adalah jaga konsistensi. Ya, itu betul. Ya. Silakan pertimbangkan teman-teman ya ingin mempersiapkan karir kedua, menggumulkan sama-sama. Ya, menjadwalkan misalnya seminggu sekali ketemu hanya ngomong ini. Ya, teman-teman, ini saya masukin di chat itu buku yang saya buat ya.
Iya, saya buka tapi kelihatannya nggak bisa ya. Ini saya coba, ini ya Pak ya bukunya ya Pak ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat di screen saya. Ini buku tulisan Bapak Antonius Tanan, Mendarat Mulus di Karir Kedua. Begitu ya. Di sini banyak, saya udah baca, begitu Pak, keren banget. Jadi di situ banyak kisah-kisah dan juga sharing-sharing kisah sukses beberapa orang yang lain juga yang bisa menginspirasi kita gitu ya. Selain tentunya ada tips-tips dan ilmu-ilmu yang dibagikan gitu ya. Oh, ini beli di mana? Saya beli online, Kak. Jadi online bisa kita dapatkan gitu ya. Sekali lagi ini bukunya Mendarat Mulus di Karir Kedua. Begitu ya. Ini saya dapat di Tokopedia, Kak. Oh, nggak boleh ngiklan ya. Oke. Bapak, Ibu, ini mungkin waktu juga yang harus memisahkan kita. Terima kasih banyak, Pak Anton. Jadi di sini tadi kita mendapatkan banyak tips juga, dan salah satu yang buat saya menarik adalah mulailah dulu. Kalau perlu nggak usah dibayar gitu ya. Nggak usah dibayar, kita melatih untuk mendapatkan expertise begitu ya. Terus tadi ada tips juga bentuk kelompok dengan orang-orang yang satu visi begitu ya, satu pengalaman, satu pergumulan. Nah di situ bisa, mungkin nggak harus satu pengalaman ya, tapi satu pergumulan. Di situ mungkin bisa saling melengkapi dan bisa memberikan api ya, saling berbagi begitu. Jadi semangatnya tadi tidak hilang begitu. Kira-kira itu yang saya bisa bagikan juga, bukan resum ya, mungkin kita ingat lagi gitu ya. Terima kasih banyak Pak Anton, luar biasa sekali. Mungkin kapan-kapan kita belajar ber-KTP kali ya Pak ya, karena teman-teman ternyata tertarik juga. Bagaimana sih memulai KTP? Karena memulai KTP itu kadang tidak mudah ya. Harus ada motornya kali ya Pak ya. Motornya mesti kencang kali ya Pak ya. Atau boleh Bapak sedikit share supaya KTP bertahan, Pak? Ya, semua yang punya kepentingan, yang ingin siapa yang ingin punya karir kedua lebih indah dari karir pertama. Ya, sasarannya masing-masing, saya ingin lebih indah. Oke. Atau mungkin definisi lebih indah, Pak? Mungkin selain dari finansial kali ya, Pak ya? Ya, lebih bermakna, lebih impactful. Lebih impactful, bukan cuman mendapatkan finansial begitu ya. Mungkin kita berdampak bagi keluarga, berdampak bagi masyarakat begitu ya Pak ya, berdampak bagi gereja begitu ya. Dan salah satu yang menyenangkan, saya bisa mengerjakan pekerjaan saya di karir kedua dengan istri saya. Oke. Menikmati kebersamaan dengan istri, itu tidak bisa dibayar dengan uang ya Pak ya. Ya. Luar biasa. Oke, Bapak Ibu, terima kasih Pak Anton, luar biasa. Begitu banyak sharing yang bisa kita dapatkan malam hari ini. Kami mengucapkan terima kasih atas nama GKI Kota Wisata. Kami mengucapkan terima kasih banyak. Kita akan mengakhiri acara malam hari ini, kita akan berdoa. Bolehkah Pak Gordon untuk memimpin kita berdoa? Boleh kan Nina. Sebelum berdoa, saya tuh sering terinspirasi dengan mendiang almarhum ayahandanya Pak Antonius. Saya memanggilnya Om PL. Karir, bisnis is okay gitu ya. Tapi jangan lupa melayani. Karir kedua jangan terlalu orientasinya ke finansial, tetapi justru adalah waktu yang berharga di mana kita bisa mempersembahkan diri, waktu, tenaga untuk memuliakan nama Tuhan. Bayangkan dulu dia punya bisnis alat-alat pertanian ya Pak Anton ya, yang nggak ada saingannya lah gitu. Tetapi Om PL itu komitmen tiap hari Minggu tutup karena dia melayani. Bukannya sekedar tugas rutin sebagai penatua, tapi juga dengan Mami, dengan ibunya Pak Antonius berjalan berdua mengunjungi jemaat yang sakit, terkadang membawa bantuan beras atau uang untuk meringankan mereka yang nggak mampu. Itu luar biasa itu ya. Padahal kalau hari Minggu itu kan kesempatan meraup keuntungan itu lebih besar karena toko satu-satunya nggak ada saingan, bayangkan itu ya. Tetapi ia tidak khawatir gitu ya. Ia memberikan waktunya, memberikan perhatian untuk orang lain. Itu luar biasa. Makanya Pak Antonius
pernah menjadi nomor 2 di Ciputra ya Pak. Itu luar biasa. Makanya cerita ini saya juga sering bagikan di ilustrasi di khotbah Pak Anton, tentang karena Om Pel itu cerita langsung dulu ke saya ketika saya masih ada di Kuningan. Itu luar biasa. Begitu juga ya Bapak Ibu, ketika kita masuki karir kedua, itu menarik sekali istilah ini gitu ya. Tentu juga di dalamnya bukan hanya sekedar perkara dunia finansial yang mau kita capai, tapi juga ada hal yang lain, melayani, sebab Tuhan lebih dulu melayani kita dan memberkati kita. Baik, kita akan akhiri di dalam doa ya. Terima kasih atas pertemuan ini ya Bapak. Terima kasih atas setiap hal yang berharga yang Tuhan melalui Pak Antonius sudah berbagi kepada kami, sehingga setidaknya memberikan pencerahan hal-hal yang terkait dengan masa depan kami, terutama mereka-mereka yang akan memasuki masa pensiun. Kiranya Tuhan akan tolong, terutama juga hal-hal yang mau kami tindak lanjuti, supaya kami juga dapat boleh mempersiapkan diri memasuki karir yang kedua. Berkati Pak Antonius, pakai dia menjadi alatmu, di dalam dia membagikan segala pengalaman, memberkati kami, berkati bersama dengan keluarga besar, Tuhan memelihara mereka dalam setiap kehidupannya. Berkati juga kami sebagai jemaat GKI Kota Wisata ya Bapak, Tuhan memelihara selalu di dalam setiap kehidupan kami, pekerjaan kami di tengah-tengah pergumulan, ketika mau berbisnis, ketika ada di dalam karir dan seterusnya. Biarlah Tuhan tetap terus menempatkan kami di dalamnya, bukan menjalani hal-hal yang rutin dan tugas tanggung jawab itu, tapi juga di dalamnya kami memberikan kesaksian, di mana boleh menjadi alat Tuhan yang memberitakan kabar baik. Terima kasih Bapa di surga, sebentar kami akan berpisah. Tuhan akan hantar kami dalam istirahat nanti, biarlah kami dapat boleh istirahat dengan baik, dan besok pagi Tuhan izinkan kami untuk menyambut hidup yang baru yang Tuhan percayakan pada kami. Inilah doa syukur kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.